Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya peserta Gendang Dayana. Di sini saya akan mengupas dan menjelaskan secara jelas dan detail tentang hipnotis, gitu ya. Nah, hipnotis itu yang terpenting adalah memberikan edukasi. Jadi sebelum kita melakukan hipnotis itu harus memberikan edukasi atau penjelasan secara detail dan jelas. Gitu. Nah, rumusnya agar target itu kena kita hipnotis, target harus kita buat paham, mau dan ikut. Gitu. PMI, paham, mau dan ikut. Kalau target itu paham, mau dan mengikuti, maka dia akan mudah kita hipnotis. Gitu. Nah, agar target tadi paham, mau dan ikut, ya, agar target paham, mau dan ikut, itu kita harus mengedukasi. Contoh, kita mengatasi orang yang sulit dihipnotis misalkan. Kalau kita menggunakan teknik ini, suruh membayangkan, pasti dia menolak, pasti nggak berhasil. Karena satu, teknik ini teknik kuno. Memang ini teknik hipnotis, namanya tes sugesti atau preinduksi. Tapi ini sudah model kuno. Kalau kita terapkan ke orang sekarang, rata-rata orang sudah tahu. Kalau sudah tahu, nanti kamu sugesti, bayangkan dan rasakan. Ini tangan kamu saya kasih lem misalnya. Ternyata setelah itu suruh buka, bisa terbuka. Nah, akhirnya dengan malu. Tapi sebenarnya kalaupun gagal bisa terbuka, jangan malu. Buat apa malu? Kita bisa membalas ngeles. Oh, berarti kamu memang orangnya tipe orang yang kurang bisa konsentrasi, gitu aja, ngeles gitu. Kalau seandainya tes gini gagal. Tapi sesekali bapak-bapak mau gunakan teknik ini juga boleh. Bisa aja. Namun itu sudah banyak yang tahu sehingga kita bisa menggunakan cara yang lebih modern, yang lebih mudah lagi. Jadi kita nggak usah gini-gini. Nah, ini kita bahas dulu ke orang yang susah dihipnotis. Artinya sudah pernah dicoba kok gagal. Nah, caranya ini ya. Cukup kalau dia memang susah dihipnotis, cukup kita kasih penjelasan bahwa hipnotis itu bisa memberikan semangat kamu kerja, bisa merubah sifat kamu yang kurang baik, bisa membuat kamu lebih termotivasi untuk mencari uang, atau bisa lebih membuat kamu semangat bekerja. Katakan seperti itu. Kemudian kalau kamu mau mencoba dihipnotis, ya berarti kamu harus mengikuti apa yang saya katakan. Jadi kamu ini kan sudah pernah dicoba, misalkan ini ya, kamu ini sudah pernah dicoba oleh trainer sana atau dicoba oleh Pak siapa yang menghipnotis kamu, kan katanya kamu ini gagal dihipnotis. Iya. Nah sekarang gini, kalau kamu ingin bisa dihipnotis dan merasakan rasanya dihipnotis, itu ya kamu ikuti saya, artinya apa yang saya katakan kamu ikuti saja, gitu aja. Pokoknya kalau saya bilang gini, kamu ikuti aja gini, gitu ya. Karena apa? Orang yang bisa dihipnotis itu bisa diprogram ulang pikirannya yang banyak sampah-sampah file negatif. Jadi sebenarnya kalau orang itu kita hipnotis berhasil, kita bisa memasukkan program-program yang bagus, motivasi, semangat belajar, semangat kerja. Nah makanya, kamu punya masalah enggak? Iya, masalahmu apa? Saya ini banyak beban mental, beban pikiran. Nah, karena banyak masalah ya keluarga ya di tempat kerja. Nah,
Kalau kamu ingin tidak stres, kalau kamu ingin berkurang beban mental dan pikiran kamu, kalau kamu mau, biar saya terapi dengan hipnoterapi. Tapi saya sudah, misalkan dia jawab gini, tapi saya sudah dihipnotis tapi gagal. Nah, nggak bisa, saya sebenarnya ingin merasakan. Tapi gagal, sudah dihipnotis gagal, nggak bisa. Nah, itu karena gini, kamu masih ada penolakan. Makanya gini aja, saya nggak nolak, saya sudah pasrah misalkan. Oke, kalau kamu udah nggak nolak, pasrah, yang penting gini, sekarang yang penting kamu mengikuti apa yang saya katakan. Udah itu cukup, kamu nggak usah banyak pikir-pikir. Yang penting apa saya katakan, kamu ikuti. Ya, misalkan gitu kan, karena dia ingin merasakan pasti dia jawab. Oke, kalau nanti saya suruh ngepal gini, ya kamu ngepal. Kalau saya suruh nunjuk gini, ya kamu gini. Kalau saya suruh gini, ya kamu gini aja. Pokoknya ikuti aja, ikuti saja. Pokoknya ikuti saja. Paham ya? Iya. Oke. Sekarang lihat saya. Ah, itu kunci ya, rahasianya, kunci rahasia. Suruh lihat mata. Nah, sekarang lihat saya. Lihat saya. Setelah lihat saya, oke. Hitungan ketiga nanti kamu jadi terpejam mata kamu. Sekali lagi, tadi saya sudah bilang ya, pokoknya ikuti. Nah, gitu ya. Apa yang saya katakan ikuti saja. Karena kamu ingin merasakan hipnotis. Kalau sudah berhasil hipnotis kan kamu ingin terbebas, berkurang rasa sakit beban mental. Nah, sekarang hitungan ketiga nanti kamu pejamkan mata. Sekali lagi tadi saya sudah bilang ikuti saja apa yang saya katakan. Paham ya? Iya. Oke, sekarang hitungan ketiga nanti kamu pejamkan mata. Paham ya? Paham. Sekali lagi hitungan ketiga nanti kamu pejamkan mata. Paham ya? Iya paham. Oke, 1, 2, 3 pejamkan mata. Atau kalau tadi sugestinya di awal tidur, ya kita bilangnya tidur. Karena kita bilangnya pejamkan mata ya. 1, 2, 3 pejamkan mata. Kalau nggak bisa gini, pakai gini. 1, 2, 3 pejamkan mata. Nah, ini bahasa jelas saja yang jelas. Nanti dia langsung pejamkan mata. Nah, kalau sudah pejamkan mata, kita tinggal lanjutkan. Entah apa sebabnya saat kamu pejamkan mata seperti itu, rasanya kamu jadi lebih enak dan nyaman. Dan kamu sangat menikmati. Semakin lama justru kamu merasa semakin nyaman dan enak. Dan entah apa sebabnya, mata kamu jadi tidak buka. Setiap kali kamu paksa untuk membuka mata, justru kamu semakin tidak bisa. Mata kamu semakin tambah lengket. Tetapi kamu merasakan lebih segar dan lebih enak. Sekali lagi, kalau kamu paksakan untuk membuka mata, justru semakin kamu paksa buka mata, justru semakin mata kamu lengket. Dan kalau lengket, kamu merasakan enak, nyaman. Terus kata-kata itu diulang. Nah, sekarang coba buka mata. Nanti kalau dia udah nggak bisa gini, suruh lihat atas. Nah, hasilnya kayak gini ya. Buka mata. Nah, nggak bisa. Lihat atas. Nggak bisa juga. Matanya udah terpejam. Berarti dia sudah emas. Padahal orang lain susah, nggak bisa menghipnotis. Caranya kalau untuk menghipnotis orang yang susah ya seperti itu, diedukasi dulu. Ya. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah nggak bisa buka mata gini, ya berarti dia sudah kena. Ya kalau sudah kena terserah. Jenengan mau langsung buat, oke sekarang kaki kamu diselonjorkan, misalkan kakinya diselonjorkan. Karena mau nerapi kan tadi, mau nerapi biar bisa tidur. Oke sekarang langsung tarik nafas, keluarkan, suruh tarik nafas 3 atau 4 kali. Begitu sudah 3 atau 4 kali kita tidurkan begini. Kenapa kok suruh tarik
tarik nafas 1, 2, 3 kali itu. Karena dengan tarik nafas ini juga membantu Pak, membantu masuk kondisi lebih dalam lagi untuk relaksasi. Dengan tarik nafas itu gelombangnya jadi semakin turun, masuk ke gelombang alfanya semakin bagus, tenang, lebih rileks dengan suruh tarik nafas. Setelah kita tidur, baru di situ kita sugesti. Entah jadi semangat, entah rezekinya semakin lancar, terserah, bebas apa keluarnya gitu. Nah itu ya. Namun sebelum kita sugesti, kita deepening dulu ya, kita kasih pendalaman, kamu jauh lebih nyaman, lebih rileks. Sekarang kamu jauh lebih nyaman, lebih rileks. Disugesti kayak gitu. Baru disugesti untuk masalah keluhannya gitu ya. Di deepening dulu biar lebih dalam relaksasinya, baru disugesti apa masalahnya. Itu ya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah teknik juga untuk orang yang sulit dihipnotis. Mungkin orang lain sudah nggak bisa menghipnotis karena dia masih pakai cara kuno ini tadi, ya. Ternyata nggak berhasil. Kita bisa ada lagi tekniknya, yaitu kita tanya, Pak, kalau Bapak percaya nggak Pak, kalau orang itu dikasih tahu begini, misalkan kalau dikasih tahu Bapak itu rajinlah bekerja, nanti Bapak akan paling tidak duitnya akan semakin tambah banyak. Percaya nggak Pak kalau ada orang yang ngomong gitu, kalau Bapak rajin bekerja maka duit Bapak akan tambah banyak? Itu kira-kira percaya nggak Pak kalau Bapak diomongin orang begitu terus Bapak lakukan jadi kenyataan, itu Bapak percaya nggak? Percaya. Oke. Kalau misalkan Bapak itu dikasih nasihat atau jangan nasihat, dikasih omongan, ada orang yang ngomong ke Bapak gini, Pak, saya doakan rezeki Bapak lancar. Bapak menerima kata-kata seperti itu, ada orang mendoakan rezekinya lancar. Bapak percaya nggak sih sebenarnya kalau ada orang ngomong, saya doakan Pak rezeki Bapak lancar, percaya nggak sih? Ada saya percaya. Oke. Sekarang gini Pak, kalau ada orang mensugesti Bapak jadi kebal, Bapak percaya nggak? Masih ingat kan tadi ya? Pertanyaan saya sekali lagi, percaya nggak Pak kalau ada orang yang mensugesti Bapak jadi kebal, tidak terasa sakit apa-apa, baik itu entah dengan dicubit, entah ditusuk dia jadi nggak sakit karena Bapak disugesti jadi kebal, akhirnya benar-benar jadi kebal, itu Bapak percaya nggak? Percaya. Tapi kalau jawabnya misalnya nggak percaya, karena dia belum merasakan begitu kan, belum pernah tahu juga pernah, nggak percaya. Oke, kalau Bapak nggak percaya, gini Pak, coba kita buktikan. Nah, lagi itu kita menantang ya, kita buktikan. Tangan Bapak sekarang ngepal gini. Nah, ngepalnya ini gini kan. Nih, ya, ngepalnya begini. Bukan begini. Bukan juga begini. Salah ini ya. Ngepalnya begini. Kenapa kalau begini? Karena rahasianya ini kalau disuruh bengkokkan kesusahan. Nah, kalau ngepalnya begini, kalau disuruh bengkokkan tangan kesusahan. Karena apa? Ini kan nggak ada rosnya. Gimana mau bengkokkan? Tapi kalau Bapak ngepalnya begini, coba bengkokkan tangannya. Ya, iya. Kalau ngepalnya begini, kalau disuruh bengkokkan nanti bisa akhirnya dibengkokkan. Nah, kan gitu. Tapi kalau kita masih atau cara yang seperti ini, coba bengkokkan. Nah, paling gini aja. Karena nggak ada rosnya ini atau tumpuannya. Tapi kalau gini, nah ini ada tumpuannya, nah bengkok kan, nah jadi harus begini. Oke, sekarang Bapak coba tangannya diluruskan. Ini saya kasih energi Pak, nah, bilang aja gitu ya, saya kasih salurkan energi saya untuk Bapak nanti jadi kebal. Oke, tangannya apa Pak? Seperti ini ya. Yang lurus Pak, yang lurus. Tujuannya biar lurus, biar dia semakin lurus gitu.
Nah, nanti dia biar gini, ya agak kencang. Yang lebih lurus lagi, nah, sedikit. Agak sedikit diluruskan Pak, nah dikeraskan sedikit, nah sedikit ya udah. Oke sekarang Pak, saya isi energi ini, saya masukkan energi, set. Kita sentuh tangannya, kayak mengusap. Ini Pak, saya isi tenaga dalam, nanti Bapak jadi kebal. Atau tarik dengan napas nih misalkan. Misalkan gitu. Itu cuma sebenarnya acting aja, kita memberikan sugesti. Nah, setelah itu sudah Pak, saya coba ya. Tadi kan Bapak nggak percaya kalau dengan diisi kekebalan itu jadi kebal atau enggak, kan Bapak nggak percaya. Kita buktikan Pak, kita tesnya di sini. Karena apa? Untuk mematahkan pikirannya yang menolak dan menentang bahwa diisi kebal itu jadi kebal, itu dia kan nggak percaya tadi. Nah, untuk mematahkan pikirannya, untuk mematahkan pendapatnya dia tadi bahwa kalau diisi kebal itu nggak percaya kalau jadi kebal, itu untuk mematahkan, itu caranya ngetesnya itu di sini. Nah, ini. Karena apa? Kita nggak sugesti, nggak apa, memang ini kulit lebih tebal, rahasianya itu. Sehingga begitu kita tes cubit di sini, dia akhirnya percaya, oh iya nanti kayak jadi kebal. Kan kalau kita nggak saya kasih tahu gini, kan jenengan nggak tahu kalau ini dicubit memang jadi lebih kebal. Beda dengan yang di sini ya. Nah, ini sakit, tapi kan ini enggak. Nah makanya kita tesnya di sini untuk mematahkan kepercayaan dia, mematahkan pikiran dia. Tangkap tadi karena kita bilang kalau diisi di sugesti itu nggak percaya, kalau jadi kebal kan nggak percaya. Nah untuk mematahkan pendapat dia itu, kita ngetesnya di sini. Ingat di sini ya, tangannya sambil gini ya. Nah, sakit Pak? Nggak sakit kan? Nggak sakit kan? Enggak. Kita cubit aja. Enggak. Nah, enggak. Karena apa? Sudah saya isi kekebalan Pak. Sudah saya isi kebal. Tes coba lagi ya Pak. Nah, nggak sakit kan? Iya, nggak sakit. Akhirnya kan dia nurut sama kita. Awalnya kan dia nggak percaya. Akhirnya dia sependapat dengan apa yang kita katakan gitu. Nah, nggak sakit kan? Iya, nggak sakit. Iya, makanya karena sudah saya isi kebal tadi. Nah, nggak sakit kan? Nggak sakit kan? Gitu. Jangan tanyanya jangan salah, jangan tanya sakit apa enggak Pak? Salah. Langsung disuruh kayak iya aja, nggak sakit kan? Nanti jawabnya kan nggak sakit. Gitu ya. Jangan sakit nggak Pak? Salah. Gitu ya, paham ya? Pertanyaan seperti itu. Kemudian diulang lagi. Oke Pak, saya tambah lagi kekebalannya Pak. Biar makin tambah kebal. Coba lagi Pak, tes lagi. Ulangi lagi di sini. Nah, sakit kan Pak? Enggak. Oh iya, sakit kan? Enggak. Iya Pak. Betul kan Pak? Nah, jadi kebal. Nah sekarang Bapak jadi kebal ini. Nah, terus kita pindah tesnya di. Nah, saya isi lagi Pak. Benar-benar sekarang benar-benar Bapak jawab lebih kebal lagi sekarang. Tambah kuat kebalnya. Tes di sini dicubit. Ganti pindah sini. Sakit apa Pak? Tanya jangan sakit apa enggak, salah. Tanya gini. Enggak sakit kan Pak? Enggak sakit kan Pak? Nah, cubit lagi. Nah, enggak sakit kan Pak? Iya. Coba lagi. Nah, enggak sakit kan Pak? Iya. Dari sini dipindah ke sini, total akhirnya kepercayaan dia yang kalau disugesti jadi kebal tadi nggak kebal itu jadi patahkan ya sih. Kita patahkan di situ gitu loh, dengan bukti. Gitu. Nah bukti padahal sebenarnya buktinya kita pakai teknik ini memang nggak sakit gitu. Ya akhirnya di sini coba jadi nggak sakit. Kalau sudah kebal nggak sakit, udah sekali lagi tepuk aja. Nah sekarang tangan Bapak ini jadi kaku kayak besi. Kaku atau ditepuk atau agak dikejutkan gitu ya, jadi kaku kayak besi, nggak bisa dibengkokkan. Nah, sekarang coba tangannya bengkokkan, udah nggak bisa. Kalau itu udah nggak bisa dibengkokkan, tadi dicubit pindah-pindah gini udah nggak sakit, udah kena. Kalau udah kayak gitu, suruh tangannya turunkan, jadi lemas, kita sugesti lupa namanya atau kaku. Kalau sudah kayak gitu kita nggak perlu memunculkan pernah lihat orang bisu, nggak usah, karena itu udah jebol. Kan tadi itu salah satu teknik kalau kita nggak pakai yang cara ini, kita pura-pura tanya, memunculkan memori yang sudah ada di kepalanya atau di pikirannya, dimunculkan biar dia ingat
bisu itu seperti apa, bisu itu orang nggak bisa bicara, itu baru pakai teknik itu. Namun kalau sudah pakai teknik yang ini tadi, tes kebal ini, udah nggak usah pakai teknik memunculkan sesuatu, nggak usah, langsung. Misalkan gini, oke Pak, jangan jadi besi. Nah setelah jadi besi tadi kan dibiarkan. Oke Pak, sekarang tangannya sudah lemas Pak, boleh diturunkan Pak, bisa dibengkokkan sekarang. Ya turun terus dibengkokkan, bisa kan? Udah kembali normal ya Pak ya, tangan normal. Bisa dibengkokkan, diangkat Pak. Oh iya, enak ya, enak Pak ya. Nah sekarang tangannya jadi ringan kan. Oke, sekarang gini Pak, coba Bapak lihat saya, langsung bisu, langsung bisu. Tetapi ini bisa kita terapkan kalau orang itu memang kita belum tahu ya, dia belum pernah cerita kalau sudah dihipnotis tapi gagal misalnya. Dia nggak pernah cerita, tapi dengan keberanian kita yakin, kita tiba-tiba langsung ngobrol-ngobrol biasa. Kuncinya yang penting tatap mata. Kalau dia tatap mata, kok matanya sudah nggak banyak bergerak, tinggal panggil aja, Mas, Pak, bisu, langsung spontan, itu juga ada hasilnya, juga bisa. Namun dengan syarat kita sudah ngobrol, melakukan pendekatan, dia sudah merasa nyaman, bola matanya sudah gak kemana-kemana, artinya sudah fokus ke kita, tinggal panggil aja, Pak, gini Pak, habis cerita-cerita nih ya, cerita apa saja, Pak, gini Pak, bisu, langsung gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyuruh, Pak lihat saya, tapi kalau belum tenang dia, ataupun kita belum banyak ngobrol, baru kita ngobrol sedikit, kalau kita mau melancarkan cepat serangannya, ya langsung panggil aja, Pak coba lihat saya. Nah, sikat langsung. Dan kalau sudah yang pakai tes ini tadi, ingat nggak perlu memunculkan pemahaman seperti bisu atau kaku, itu nggak perlu memunculkan lagi, karena kita langsung spontan bisu itu aja udah kena. Karena yang memunculkan bisu itu orang seperti apa tadi, itu kalau kita belum pakai yang ini. Artinya kita nggak menghadapi orang yang sulit, dan kita coba-coba aja, barangkali ke orang ini berhasil dan kita berani mau melakukan secara spontan, ya udah kita tinggal munculkan orang bisu itu seperti apa. Nggak bisa ngomong, kalau nggak bisa ngomong berarti itu dinamakan bisu, tinggal olah-alik gitu aja langsung sikat bisu. Tapi kalau ketemu orang yang sulit dihipnotis, ya kan, itu tadi pakai teknik ini, kita perlu di awal-awal memberikan edukasi. Nah edukasinya pokoknya rahasia tangannya diluruskan, lurusnya begini di kepala, bukan begini ya, ini. Nah nanti ngetesnya di sini, karena untuk mematahkan secara tidak langsung juga untuk menerobos pintu gerbang alam bawah sadar tadi, sehingga dia pernah dihipnotis di mana-mana nggak bisa, di sini atau di tempat jenengan jadi bisa, karena jenengan pakai teknik rahasia ini. Jadi nyubit ini sebenarnya mematahkan persepsi dia bahwa disugesti itu nggak mungkin jadi kebal, itu untuk mematahkan aja. Dan karena sebenarnya tekniknya memang benar-benar nggak sakit kalau dicubit, karena untuk mematahkan. Kalau dia sudah terpasang, akhirnya dia sudah mengikuti kita, udah sependapat dengan kita gitu, sehingga kena kita melanjutkan untuk dihipnotis. Itu teknik cara untuk orang yang susah dihipnotis, bahkan mungkin sudah dicoba kemarin dia nggak berhasil, kita bisa menggunakan teknik itu tadi, gitu ya. Jadi intinya habis ini pematahannya diulang-ulang tebal-tebal, diisi tambahin lagi kekebalannya, baru dicubit, pindah dari sini pindah ke sini. Nah, jadi ngetesnya rahasianya di sini. Setelah kita sugesti di sini kebal-kebal, baru tes pindah ke sini. Kan ini untuk mengatasi orang yang sulit dihipnotis. Bahkan kita tanya, kalau orang disugesti itu nggak percaya kalau jadi kebal, bahkan dia bilang dihipnotis siapapun nggak berhasil, nggak bisa, kita bisa menggunakan teknik itu tadi yang saya jelaskan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, sedulur Bina Daya.